Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Ni hao tacha. Perkenalkan, nama saya Amalia. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, persamaan fonologis bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Baik, langsung saja. Yang pertama itu perbedaan fonem inwei dan insu. Insu adalah unit terkecil dari bunyi bahasa berdasarkan warna bunyi, tidak membedakan makna. Seperti kata pa, terdengar dua insu yaitu P dan A. Sedangkan inwei adalah unit fonologis terkecil yang memiliki fungsi membedakan makna. Contohnya, bahasa Tionghoa pa, bendungan versus pu, tidak, dibedakan oleh vokal A dan U. Bahasa Indonesia baja yang berarti logam versus baju yang berarti pakaian, dibedakan oleh A dan U. Yang kedua, persamaan sifat suku kata bahasa Indonesia dan Tionghoa. Yang pertama itu merupakan suatu dasar dari bunyi bahasa. Kedua, dibentuk oleh satu atau beberapa fonem. Yang ketiga, vokal harus ada dalam suku kata dan memegang peran dominan. Yang terakhir, ada suku kata dapat memiliki konsonan, misalnya dalam Tionghoa itu e dan dalam Indonesia itu o. Ketiga, persamaan vokal bahasa Indonesia dan Tionghoa. Keduanya memiliki vokal tunggal dan rangkap. Dalam pelafalan vokal, pita suara bergetar dan udara tidak terhambat. Vokal ditentukan oleh posisi lidah, bentuk rongga mulut, dan bentuk bibir. Vokal rangkap dua yang sama-sama ada di kedua bahasa yaitu ai dan ei. Tionghoa contohnya yaitu lai dan mei. Indonesia pantai dan survei. Selanjutnya kita masuk pada nomor 4 yaitu bagan tiga segi pelafalan posisi lidah. Ada depan, tengah, dan belakang serta tinggi, sedang, rendah. Di bagian kanan pelafalan untuk bahasa Mandarin dan bagian kiri pelafalan untuk bahasa Indonesia. Depan tinggi ada I dan Y dalam bahasa Indonesia, sedang depan ada E dan E. Rendah depan ada A dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Mandarin ada tinggi belakang yaitu U, sedang tengah E dan E, sedang belakang ada O dan A. Rendahnya ada A dan G. Dan nomor 5, persamaan konsonan bahasa Indonesia dan Tionghoa. Konsonan yang identik dalam pelafalan penulisan yaitu M, N, F, L, dan S. Contoh, mama Indonesia. Dalam Tionghoa juga sama. Y, dan W juga ada, tapi pelafalan Tionghoa lebih ringan. Keduanya tidak memiliki konsonan F, hanya F. Nomor 6, negara lain yang memiliki bahasa bernada selain bahasa Tionghoa yaitu Thailand bahasa Thai, Vietnam bahasa Vietnam, Laos bahasa Lao, Nigeria bahasa Yoruba, Igbo, dan lain-lain. Myanmar itu bahasa Burma. Kamboja meskipun agak berbeda memiliki unsur suprasegmental. Yang ketujuh, perbedaan fonem inwei dalam bahasa Indonesia dan Tionghoa. Dalam bahasa Indonesia, inwei adalah fonem yang dapat membedakan makna, misalnya batu sama bata. Dalam bahasa Tionghoa, suku kata pun bisa membedakan makna, misalnya ma dan mu, dibedakan oleh vokal A dan U. Yang ke-8, perbandingan ciri suku kata. Ada bahasa Tionghoa selalu satu huruf sama dengan satu suku kata, selalu mengandung nada, tidak mengenal konsonan rangkap. Sedangkan pada bahasa Indonesia, bisa satu kata terdiri dari lebih dari satu suku kata, tidak mengandung nada kata, hanya intonasi kalimat. Ada konsonan rangkap seperti SK, STR, FL. Dan yang ke-9, konsep vokal yang tidak dimiliki bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak memiliki konsep yunmu seperti dalam bahasa Tionghoa, hanya mengenal istilah vokal biasa, tanpa klarifikasi struktur vokal awal, tengah, akhir, atau sengau. Yang ke-10, yunmu bahasa Tionghoa berjumlah 39 yunmu.
Komponennya vokal tunggal, vokal rangkap, dan vokal sengau. Berdasarkan alfabet awal, 4 jenis kalikohua: kichihu, hekohu, choukohu. Berdasarkan akhir vokal, tanpa vokal akhir, dengan vokal akhir, dan dengan bunyi sengau. Dan yang ke-11 ada yunmu. Tunggal Tionghoa dibagi menjadi 3. Yang pertama vokal daun lidah: o, a, o, i, u, i. Vokal ujung lidah l. Vokal lidah tertekuk u. Contoh a, i, u, i. Nomor 12 ada vokal tunggal bahasa Indonesia dan kosakata serapan. Jumlah vokal tunggal ada 6, yaitu i, a, u, o. Karena serapan muncul vokal rangkap baru seperti e, ye, ia, yua, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-13, dasar perbedaan vokal bahasa Indonesia dibedakan berdasarkan tinggi rendah posisi lidah, depan belakangnya posisi lidah, dan kebundaran bibir. Selanjutnya kita masuk pada nomor 14, vokal rangkap bahasa Indonesia. Ada vokal rangkap 2, ai, sungai, au, kau, oi, amboi, ei, survei. Dan bukan vokal rangkap: ai, main, au, mau, oi, koin, iu, bius. 15. Pengertian vokal rangkap bahasa Tionghoa: vokal yang dalam satu suku kata mengandung 2 atau 3 pergerakan lidah dan bibir. Jumlah totalnya itu ada 13 vokal rangkap. Yang ke-16, jumlah vokal rangkap Tionghoa: vokal rangkap 2, 9 buah. Contoh ai, ei, au, o, dan lain-lain. Vokal rangkap 3, 4 buah. Contoh yau, yu, wai, wei. Yang ke-17, sifat vokal rangkap 3: mengandung vokal awal atau ringan, vokal tengah paling nyaring, dan vokal akhir atau lemah. Contoh ciao dan yo, ciao. Dan nomor 18, yunmu sengau. Jumlahnya itu 16 yunmu sengau. Contohnya an, yan, wan, yuen, ang, yang, yueng, yong, dan lain-lain. 19. Keunikan vokal A dalam bahasa Indonesia. Ada 3, yaitu vokal tengah, bibir tidak bulat, mulut terbuka. Sedang contoh kata emas, 6. Pelafalan ini tidak terdapat dalam bahasa Tionghoa. Nomor 20, perbedaan vokal o, i, u. O dalam bahasa Indonesia itu o dan e. Tionghoa hanya o. I dalam bahasa Indonesia satu bentuk i, sedangkan pada Tionghoa 3 jenis i. U dalam Indonesia satu bentuk u. Pada Tionghoa u dan y bibir bulat mirip i. Nomor 21, perbedaan shengmu dan fuyin. Shengmu adalah konsonan awal suku kata dalam sistem pinyin, sedangkan fuyin konsonan secara umum mencakup semua posisi dan jenisnya. Nah, itulah beberapa materi tentang persamaan dan perbedaan fonologis bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi semuanya. 我们下课，谢谢大家。Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.